Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildy dengan NIM 12020606110 dari kelas 2C Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dan sintesis jurnal media pembelajaran biologi dengan tema efektivitas e-learning di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai media. Nah, media sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan sebagai suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Kemudian, media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Baik, langsung saja. Di sini ada jurnal yang pertama dengan judul Analisis e-learning dalam pembelajaran evolusi mahasiswa pendidikan biologi selama pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Tommy Aprasantosa, Erya Mariana Sepriani, Lufri, Abdul Rojak, Moralita Chatri, dan Violita yang diambil dari Jurnal Edumaskul tahun 2021. Nah, dalam penelitiannya dikatakan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19, pembelajaran e-learning ini sangat efektif untuk diterapkan. Pembelajaran e-learning ini dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengakses materi pembelajaran serta tidak terbatas terhadap waktu. Yang selanjutnya, jurnal yang kedua dengan judul Persepsi Mahasiswa Universitas Timor Prodi Pendidikan Biologi terhadap e-learning pada kondisi pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Vincentia UR Sila dan Kamaludin yang diambil dari Edumat Science Januari 2021. Nah, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa e-learning membantu siswa untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran mandiri dengan referensi pembelajaran yang terbarukan. Kemudian, mahasiswa menyatakan bahwa e-learning sangat bermanfaat dan cukup efektif dalam menunjang proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Yang selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga dengan judul The Effect of Blended Learning and Project-Based Learning on Pre-Service Biology Teachers Creative Thinking Through Online Learning in the COVID-19 Pandemic yang ditulis oleh Justina, kemudian Wesafi dan R. Febrianto yang diambil dari JPII tahun 2020. Nah, dalam penelitiannya dikatakan bahwa e-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung oleh penggunaan informasi dan teknologi komunikasi. Nah, pembelajaran dengan metode ini memberikan manfaat dan banyak implikasi bagi guru prajabatan atau pendidik. Kemudian, pembelajaran campuran dan pembelajaran berbasis proyek cukup berpengaruh dalam meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir calon guru blended learning, dan project blended learning serta cukup efektif dalam penerapannya. Kemudian yang selanjutnya ada pengelompokan hasil kajian. Nah, yang pertama berhubungan dengan pengaruh penggunaan e-learning, di mana terdapat kesamaan di antara jurnal 1, 2, dan 3. Jurnal 1 yang ditulis oleh Tommy Aprasantosa dan kawan-kawan tahun 2021. Jurnal 2 ditulis oleh Vincentia UR Sila dan Kamaludin tahun 2021.
dan jurnal 3 yang ditulis oleh Justina dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian, yang berhubungan dengan metodologi terdapat dalam jurnal 2 dan jurnal 3, di mana jurnal 2 ditulis oleh Vincentia UR Sila dan Kamaluddin tahun 2021, dan jurnal 3 ditulis oleh Justina dan kawan-kawan tahun 2020. Selanjutnya, yang ada hubungannya antara media dengan pembelajaran biologi terdapat dalam jurnal 1, 2, dan 3, di mana jurnal 1 ditulis oleh Tommy Apra Santosa dan kawan-kawan tahun 2021, jurnal 2 ditulis oleh Vincentia UR Sila dan Kamaluddin tahun 2021, dan jurnal 3 ditulis oleh Justina dan kawan-kawan tahun 2020. Dan yang terakhir, yang berkaitan dengan media dan hasil belajar, terdapat dalam jurnal 1, 2, dan 3, di mana jurnal 1 ditulis oleh Tommy Apra Santosa dan kawan-kawan tahun 2021, jurnal 2 ditulis oleh Vincentia UR Sila dan Kamaluddin tahun 2021, dan jurnal 3 ditulis oleh Justina dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian di sini ada sintesis hasil penelitian. Nah, berdasarkan penelitian tentang media pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran di Indonesia mengalami perubahan menjadi sistem berbasis e-learning. Nah, dalam kondisi seperti ini, pembelajaran e-learning sangat efektif untuk diterapkan. Hal ini dikatakan oleh Tommy Apra Santosa 2021, Vincentia UR Sila Kamaluddin 2021, dan Justina 2020. Nah, kemudian pembelajaran e-learning ini dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengakses materi pembelajaran. Hal ini dikatakan oleh Tommy Apra Santosa 2021 dan Vincentia UR Sila Kamaluddin 2021, serta tidak terbatas terhadap waktu. Kemudian, e-learning juga memiliki kelebihan diantaranya yaitu memiliki fasilitas yang cukup baik dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Dosen dan mahasiswa dapat mengakses materi sebelumnya yang tersimpan dalam perangkat komputer. Dosen dan mahasiswa memiliki bahan pembelajaran yang terjadwal dan mampu meningkatkan keaktifan dosen maupun mahasiswa pada penggunaan e-learning dalam proses pembelajaran. Hal ini dikatakan menurut Tommy Apra Santosa 2021 dan Vincentia UR Sila Kamaluddin 2021. Nah, yang selanjutnya ini ada celah penelitian. Berdasarkan penelitian Tommy Apra Santosa dan kawan-kawan tahun 2021, e-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Dan menurut Vincentia UR Sila dan Kamaluddin tahun 2021, penelitian ini mahasiswa menyatakan bahwa e-learning sangat bermanfaat dan cukup efektif dalam menunjang proses pembelajaran atau belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian, celah yang belum terungkap dari penelitian ini adalah pengembangan instruksional pembelajaran, yaitu proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Sri selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan TIK Pendidikan, dan terima kasih juga kepada teman-teman atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.